Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Natasha Fajrionan, WPP 171053-2011. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai paper, yaitu teori pengakuan dan pengukuran terhadap akuntansi syariah. Di sini terdapat beberapa jenis akuntansi syariah, yang diantaranya pertama akuntansi murabahah, kemudian akuntansi salam, kemudian akuntansi istisna, kemudian akuntansi mudarabah, kemudian akuntansi musyarakah, akuntansi ijarah, akuntansi transaksi asuransi syariah. Baiklah, pertama kita akan membahas mengenai akuntansi murabahah. Akuntansi murabahah merupakan akad jual beli terhadap barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan dan kemudian ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Di dalam akuntansi murabahah terdapat pengakuan. Yang pertama, pada saat mendapatkan perolehan, persediaan dapat diakui sebesar biaya perolehan. Kemudian, diskon terhadap pembelian terjadi setelah adanya akad, kemudian baru diakui sebesar liabilitas oleh penjual dan pengurangan beban bagi pembeli. Kemudian, pendapatan baru dapat diakui saat terjadinya perpindahan persediaan jika dilakukan secara tunai. Kemudian jika pembelian melakukan atau dilakukan secara utang, maka jumlahnya dapat dihitung sebesar nilai yang telah disepakati. Kemudian pengukurannya di mana biaya perolehan terhadap aset dapat diukur dengan harga beli ditambah dengan biaya transaksi. Kemudian akuntansi salam. Salam adalah suatu akad terhadap jual beli barang, pesanan atau muslam fi'ih dengan pengiriman kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Di dalam akuntansi salam terdapat pengakuan diantaranya yaitu piutang dapat diakui pada saat modal telah dibayar, kemudian barang pesanan yang telah diterima dapat diakui apabila sesuai dengan akad yang telah disepakati. Selanjutnya, barang yang telah diterima pembeli dapat diakui sebagai persediaan. Kemudian, kewajiban dapat diakui penjual apabila modal usaha telah diterima. Kemudian, kewajiban dapat dihentikan pengakuannya oleh penjual pada saat penjualan. Sedangkan pengukurannya yaitu modal usaha dalam bentuk kas dapat diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, dan dalam bentuk non-kas dapat diukur sebesar nilai wajar. Jika kualitas barang yang dipesan berbeda, maka pesanan diterima diukur sesuai akad. Pada akhir periode pelaporan, persediaan dapat diukur sebesar nilai terendah dari biaya perolehan. Kemudian masuk kepada akuntansi istisna. Istisna adalah suatu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pada pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati. Di dalam akuntansi istisna terdapat pengakuan diantaranya yaitu jika akad meliputi aset, maka pengakuan aset diperlakukan sebagai suatu yang akad terpisah. Kemudian pendapatan dapat diakui menggunakan metode presentasi penyelesaian atau metode akad selesai. Jika metode presentasi penyelesaian digunakan, maka margin keuntungan dapat diakui selama periode pelaporan. Pada akhir periode, harga pokok dapat diakui sebesar biaya yang dikeluarkan. Kemudian, pembeli mengakui aset sebesar yang telah dibeli. Sedangkan pengukurannya yaitu apabila saat menerima barang tidak sesuai pesanan, maka barangnya dapat diukur dengan nilai yang terendah antara nilai wajar dengan biaya perolehan. Selanjutnya masuk kepada akuntansi mudarabah.
Mudharabah adalah suatu akad kerjasama usaha yang dilakukan antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik dana yang menyediakan dana, dan pihak kedua sebagai pengelola dana yang bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Di sini terdapat beberapa jenis mudharabah, di antaranya mudharabah mutlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya. Kemudian mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana dapat memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, atau objek investasi. Kemudian mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Kemudian pengakuan pada akuntansi mudharabah adalah yang pertama, dana yang telah diberikan diakui sebesar atau sebagai investasi. Jika nilai investasi mengalami penurunan, maka diakui sebagai kerugian. Jika akad berakhir sebelum atau saat jatuh tempo dan belum dibayarkan, maka diakui sebagai piutang. Kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pengelola dapat diakui sebagai beban pengelola dana. Kemudian pengukurannya yaitu pengukuran dalam investasi ini dilakukan dalam bentuk kas yang diukur sebesar yang dibayarkan. Kemudian investasi dalam bentuk aset non-kas dapat diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Kemudian akuntansi musyarakah. Musyarakah adalah suatu akad yang terjadi dalam kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang saling memberikan kontribusi dana dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Pengakuan terhadap akuntansi musyarakah diantaranya yaitu investasi dapat diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas. Kemudian jika terjadi penurunan saat penilaian nilai wajar, maka diakui sebagai kerugian. Biaya yang terjadi akibat akad berupa biaya studi kelayakan tidak dapat diakui sebagai bagian dari investasi kecuali adanya persetujuan. Penerimaan dana dapat diakui sebagai investasi. Pendapatan usaha dapat diakui sebesar kesepakatan. Kemudian pengukurannya di mana investasi dapat diukur pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas. Selanjutnya mengenai akuntansi ijarah. Ijarah adalah akad sewa yang digunakan untuk mempertukarkan manfaat dari aset atau jasa dengan pembayaran atau ujrah. Jenis ijarah ada dua. Yang pertama, ijarah muttahiyah bitamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu. Kemudian ijarah mausufah al-zimmah adalah akad ijarah atas manfaat aset atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat atau spesifikasinya saja. Kemudian pengakuan terhadap akuntansi ijarah. Yang pertama, aset dapat diakui mu'jir pada saat aset diperoleh sebagai biaya perolehan. Kemudian mu'jir dapat mengakui pendapatan sejak adanya aset bagi mustakjir sebagai akhir akad. Mustakjir mengakui beban sejak terjadinya aset. Kemudian mustakjir mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi atas penghentian akad.
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari jual beli tidak dapat diakui sebagai penambah atau pengurang dari beban. Pengukurannya di mana piutang pendapatan dapat diukur sebesar nilai direalisasikan pada akhir tahun pelaporan. Kemudian akuntansi transaksi asuransi syariah, di mana asuransi syariah jangka pendek adalah akad asuransi syariah yang memberikan proteksi untuk periode sampai 12 bulan atau memberikan proteksi untuk periode lebih dari 12 bulan dan memungkinkan penyesuaian persyaratan akad pada ulang tahun polis. Kemudian asuransi syariah jangka panjang adalah akad asuransi syariah selain akad asuransi syariah jangka pendek. Pengakuan terhadap akuntansi transaksi asuransi syariah. Yang pertama, kontribusi peserta dapat diakui sebagai pendapatan dana tabarruk. Kemudian, surplus underwriting dana tabarruk yang dialokasikan dapat diakui sebagai pengurang. Kemudian, surplus underwriting dana tabarruk yang dialokasikan diakui sebagai pendapatan. Kemudian, penyisihan teknis diakui pada akhir periode pelaporan sebagai beban dana tabarruk. Kemudian pengukurannya di mana klaim yang masih harus diproses dapat diakui sebesar estimasi jumlah klaim. Kemudian klaim yang terjadi sebelum dilaporkan dapat diukur sebesar estimasi jumlah klaim yang dibayarkan pada tanggal pelaporan. Sekian presentasi saya hari ini. Salah dan jangka mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.